Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam Fajar Abdullah, kelas B semester 5 di Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen nasional dan rapot pendidikan. Asesmen kompetensi minimum. Pengertian asesmen kompetensi minimum (AKM). Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca maupun numerasi, baik pada literasi membaca maupun numerasi. Kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Tujuan asesmen kompetensi minimum. Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran yang menetapkan tentang kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa, proses pembelajaran yang ditetapkan tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan asesmen yang hasilnya dapat menggambarkan kompetensi apa yang sudah dicapai dari tujuan tersebut. Komponen asesmen kompetensi minimum. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi numerasi yang telah disampaikan terdahulu. Soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk mendapat penyelesaian masalah atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi tiga level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi ketiga, level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konten pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Lanjutan, laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah: 1. Perlu interferensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, 4. Mahir. Pemanfaatan hasil AKM. Menguasai konten laporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk menguasai konten sebagai implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Menguasai literasi dan numerasi. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif,
gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa disuruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Rapot pendidikan. Rapot pendidikan adalah pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik pada PAUD. Selain memuat informasi tersebut, laporan hasil belajar juga membuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Terdapat 3 opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi pada raport. Ketiga, opsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyusun deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Sekian penjelasan dari saya tentang asesmen nasional dan rapot pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.